Suamiku, Pria Lumpuh. Karya autor Erna Surliandari. Episode ke-18. Sambutan para keluarga. Selamat mendengarkan. Angin bertiup tepat di dahi Syifa, membangunkannya dari tidur sesaat yang lelap itu. Ia mengangkat kepala dan pundak Bagas dan mencari sumber angin yang meniupnya. Dan ternyata Bagas yang melakukannya. Ia meniup dahi Syifa untuk membangunkannya. Wajar saja, karena ia belum bisa mengeluarkan suara dan tangannya belum dapat ia gerakan. Udah nyampe? Mas bangunin aku? Tanya Syifa. Kamu dibangunin, saya nggak bangun-bangun. Cuma karena ditiup sama Bagas kamu langsung bangun. Apa maksudnya? Tanya Mama Ayu yang tampak sewot. Maaf, tapi memang nggak dengar. Syifa pun langsung turun dari mobil. Ia menyiapkan kursi roda dibantu oleh supirnya. Lalu ia kembali membopong tubuh Bagas untuk naik ke kursi rodanya itu. Mereka berjalan, menapaki jalan beraspal yang lumayan panjang, hingga sampai tepat di pintu masuk rumah mewah bak istana itu. Dan sepanjang jalan tadi, Syifa tak henti menatap rumah itu dengan takjubnya. Mas, ini rumahmu? Bisik Syifa, dan Bagas pun kembali mengangguk. Mama Ayu membuka pintu, dan tampak beberapa orang berdiri menyambut mereka semua. Mengulurkan senyum dan merentangkan tangan untuk memeluk kesayangan mereka yang baru pulang dari tempat pembaringannya. Syifa melangkahkan kakinya perlahan masuk ke rumah besar itu. Dengan perasaan takjub dan seolah gamang, dengan suasana yang sama sekali tak pernah ia bayangkan untuk masuk ke rumah besar seperti itu. Apalagi harus tinggal di sana dalam waktu yang lumayan panjang. Bagas, keponakan tante, seru seorang wanita seusia Mama Ayu. Dan dengan pelukan hangatnya mendekap Bagas dengan erat. Ia bernama Tante Viola, tante yang cukup dekat di antara yang lainnya, dari pihak Papa Erlan. Setelah itu, yang lain pun ikut mendatangi Bagas, memeluk, mencium, dan menyatakan bela sungkawa mereka dari hati terdalam, meski tak tahu bagaimana ketulusan mereka. Om Edward adalah adik dari Mama Ayu. Ia anak kedua dari kakek Adi Nugraha yang telah meninggal. Ia mendatangi Bagas dan ingin memeluknya, tapi tampaknya Bagas ingin menghindarinya. Mas capek, bisik Syifa yang melihat Bagas mulai tak nyaman. Bagas mengangguk, lalu Syifa kembali mendorong kursi roda Bagas untuk masuk ke kamarnya. Bagas, kamar Bagas sekarang di bawah ya, Mama belum bisa buatin tangga buat kursi roda Bagas, ucap Mama Ayu. Dia siapa? Tanya Edward. Dia istri Bagas, baru menikah sebulan ini. Hanya pihak keluarga dan anggota dewan perusahaan yang menjadi saksi, potong Mama Ayu. Hei, mbakku tersayang, aku ini adikmu sematoyang. Kenapa nggak diundang dalam acara dadakan kalian? Tanya Edward. Kenapa nikah mendadak? Kenapa nikah siri? Kayak nggak ada waktu lain aja buat nikah. Udah kebelet pengen jadi istri pengusaha, sampai maksa nikah dalam keadaan begitu? Saut yang lain mencecar berbagai pertanyaan pada Syifa. Jangan-jangan kayak yang di novel itu, kalian tidur bareng dan kamu ngejar Bagas buat tanggung jawab, iya kan? Syifa hanya menghela napas kasar. Ia kira orang kaya itu semua berpendidikan, elegan, dan ucapannya tertata, meski kadang angkuh. Tapi ternyata ya beda. Pertanyaan apa yang kalian ucapkan? Yang jelas dia menantuku. Sudah, biarkan dia istirahat di kamarnya. Ia juga lelah, selalu menjaga Bagas setiap hari. Sergah Mama Ayu membela Syifa. Syifa masih terdiam dan kembali mendorong Bagas untuk masuk ke kamarnya. Di kamar yang megah itu, terdapat 2 tempat tidur yang memang disediakan untuk Bagas dan Syifa. Tempat tidur yang sama besar dan sama nyamannya. Syifa lalu meletakkan kursi roda itu di tepi ranjang. Ia mengganjal kursi rodanya agar tak banyak bergerak, lalu ia mulai lagi. Perlahan mengangkat tubuh Bagas naik ke tempat tidurnya. Bismillahirrahmanirrahim, aduh berat sekali. Keluhnya yang mulai berhasil mengangkat tubuh Bagas. Namun, setengah Bagas berdiri, kaki Syifa terpeleset. Tubuh Bagas jatuh menimpa tubuh Syifa. Aduh, tambah berat, rengek Syifa, yang kini tertindih tubuh Bagas. Syifa pun mendorong tubuh Bagas ke samping, agar berguling di kasurnya, lalu membenarkan posisi tubuh suaminya itu agar nyaman. Kenapa kasar sekali? Mendorongku seperti itu.
Padahal aku hampir menikmati momen menindih tubuhnya tadi. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune.